Ya, halo pemirsa. Sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di acara mingguan The World According to James Cline Smith Windsor. Sudah hari Jumat lagi. Hari ini hari Jumat tanggal 29 Maret 2024. Dan pertama saya mengucapkan selamat memperingati hari Jumat Agung bagi saudara-saudari umat Kristiani yang merayakan. Dan selamat memperingati hari wafatnya Yesus Christ nanti pada hari Minggu 31 Maret 2024 yang akan datang. Minggu ini di dalam acara The World According to James Cline Smith Windsor, minggu ini ada bicara tentang something about tally dan ada kaitannya dengan bulan Ramadan. Nah, buat yang belum tahu, tally itu adalah bahasa slang Inggris untuk television atau TV. Nah, minggu ini adalah pembahasan yang sebenarnya udah saya bahas kemarin ya, tentang tayangan televisi di bulan Ramadan yang itu ada di bagian akhir ya. Kalau yang kemarin itu adalah sekedar komentar, evaluasi dan catatan untuk tayangan televisi di bulan Ramadan di TV-TV Indonesia untuk tahun 2024 ini. Nah, minggu ini di dalam acara The World According to James Cline Smith Windsor kita akan perdalam itu. Dan kembali lagi saya tegesin apa acara televisi bulan Ramadan yang ideal dan bagus menurut pandangan saya. So let's get on with it. Tapi nanti habis ini. Oke, welcome back. Let's get on with it. Ya, jadi setiap tahunnya di bulan Ramadan itu semua TV-TV di Indonesia ini akan berlomba-lomba mempackage atau mempaketkan atau mengemas acara televisinya di bulan Ramadan itu agar se-Islami mungkin. Ya. Dan tentunya lebih banyak program-program yang bernuansa Islaminya. Tetapi juga tetap mereka punya tayangan andalan. Contohnya ada sinetron religi, sinetron Ramadan ya. Dan ada juga yang konser musik Ramadan ya, acara musik Ramadan, acara musik religi dan seterusnya. Itu dulu. Ya. Karena saya anak kelahiran tahun 90-an, jadi saya ngerasain. Ya, dan di medio awal 2000-an itu acara TV di bulan Ramadan baik pada saat buka puasa maupun saat sahur itu tonnya itu lebih banyak seriusnya. Tonnya lebih baik. Saya merasakan bagaimana saat jelang berbuka puasa tuh tonnya lebih banyak seriusnya gitu. Yang saya kangenin kalau sinetron Ramadan itu zaman dulu ya, zaman saya kecil dulu ada namanya Lorong Waktu di SCTV. Dulu itu tapi dulu banget ya, udah nggak ada. Yang terus tayang banget di SCTV itu sinetron Ramadan itu Para Pencari Tuhan ya. Jadi sebenarnya saya suka itu, cuman karena memang udah tradisi ya, udah kebiasaan dari kecil itu kalau tiap sahur itu, apalagi karena zaman dulu di RCTI itu ada acara komedi namanya Star ya, Stasiun Ramadan yang ikonik banget. Itu jadi kebiasaannya saya setiap sahur itu nyetel RCTI sampai beberapa tahun belakangan ini enggak lagi. Kecuali kalau untuk menjelang waktu imsak ya. Menjelang waktu imsak dan pas azan subuh. Soalnya RCTI itu akurat ininya, pas waktu azan maghrib dan azan subuhnya untuk Jakarta dan sekitar. Jadi kebiasaan tiap jelang buka puasa saya setel RCTI, tiap sampai azan maghrib selesai ya kan. Tiap sahur pun juga, terutama pas waktu imsak ya, menjelang waktu imsak sampai azan subuh saya biasa setel RCTI juga. Itu udah kebiasaan dari sejak dulu ya, dari sejak dulu sampai sekarang. Nah, itu kebiasaan itu nggak bisa saya ubah-ubah lagi sampai hari ini. Nah, kalau zaman dulu ya, acara-acara TV sahur itu banyak tonnya tuh ada seriusnya juga. Walaupun lebih banyak komedinya. Dulu tapi. Dulu ya. Kita inget banget ya,
selain di RCTI ada Stasiun Ramadan, ada di Trans TV itu ada namanya WKS dulu waktunya kita sahur, atau Yuk Sahur Yuk predesesornya. Yuk Sahur Yuk gitu. Predesesornya WKS yang kemudian jadi YKS, Yuk Kita Sahur gitu. Kemudian ya banyak sih dulu, banyak ya. Ada juga acara sahur dengan tone yang lebih serius gitu loh. Contoh zaman dulu di Metro TV ada Tafsir Al-Misbah, itu tiap sahur ada itu. Sampai terakhir banget tayang sekitar tahun 2020 apa 2021 ya, saya agak lupa. Ya, Tafsir Al-Misbah bersama Al-Habib Profesor Dr. Kiai Haji Muhammad Quraisy Shihab itu. Saya lupa tahun berapa itu terakhir tayang. Setelahnya nggak lagi ditayangin di Metro TV, nggak tahu kenapa. Ya, nggak tahu kenapa padahal bagus loh kita mengkaji Al-Quran, mengkaji tafsir dari ayat per ayat Al-Quran itu. Apalagi Tafsir Al-Misbah itu adalah salah satu tafsir berbahasa Indonesia yang karyanya agung banget, selain dari Tafsir Al-Azhar karya almarhum Buya Hamka, Haji Abdul Malik Karim Amrullah. Ya, itu bagus loh. Cuman kenapa nggak dilanjutin sama Metro TV? Nggak tahu saya. Itu padahal bagus banget ya. Zaman dulu ketika TV One awal-awal ada gitu ya, tiap sahur itu ada nama Damai Indonesiaku sahur ya kan. Tiap sore ada tabligh akbar, saya suka itu nontonnya. Cuman belakangan nggak ada lagi. Belakangan nggak ada lagi gitu. Damai Indonesiaku jadi pindah ke slot yang dulu tabligh akbarnya TV One ya, yang sahurnya nggak ada. Padahal tuh bagus banget ya. Dan masih banyak lagi yang nggak bisa saya sebutin ya, karena banyak banget. Sampai tahun 2012 ketika Majelis Ulama Indonesia mengeluarkan teguran keras ya, karena mungkin jok-jok komedi di acara-acara sahur itu nggak begitu pas ya. Apalagi kalau kasusnya pada waktu itu adalah teguran keras kepada YKS Trans TV gitu loh. Padahal saya tuh banyak banget loh acara-acara komedi. Gak cuma YKS, Trans 7 ada pada saat itu sahurnya Opera Van Java atau OVJ. Sekarang diganti sama lupa saya Berkah apa gitu, lupa saya. Yang buka puasanya pas buka FM itu juga ada dulu, yang buka puasa bareng OVJ itu Opera Van Java di Trans 7 dulu banget ya. Ya akhirnya sekarang Trans TV cuma nayangin film Hollywood pas sahur gitu ya. Karena memang signature Trans TV itu pas sahur itu hilang jadi. Dulu di Antv juga ada Facebooker sahur, udah nggak ada juga sekarang. Adanya Facebookers yang buka puasa. Itu awalnya SBY, santai bareng yuk gitu. Lalu kemudian ada versi sahurnya, sahur bareng yuk gitu, SBY di Antv itu dulu. Saya juga suka nonton sesekali itu. Tapi semenjak 2012 udah nggak ada lagi. Karena teguran keras dari MUI saat itu ya. Nah setelahnya baru ada peningkatan gitu. Baru ada peningkatan. Ada dulu yang mempelopor itu sebenarnya RCTI dengan tayangan Hafiz Indonesia dan Indosiar dengan Aksi gitu. Masih ada kalau Indosiar sekarang Aksi itu setiap sahur. Jadi dakwah talent competition, dakwah talent show, mencari talenta-talenta. Sebenarnya itu dulu udah ada. Predesesornya bukan itu. Predesesornya dulu ada namanya DAI, dakwah TPI. Sekarang MNC TV. Itu sekitar pertengahan tahun 2000-an. Beberapa alumninya masih ada. Ya. Ada DAI TPI, Daiyah TPI dulu. Terus di La TV ada Pildacil dulu.
Anda tahu yang namanya Sheryl Anavita nggak? Itu alumninya Pildacil. Sheryl Anavita tuh. Alumninya Pildacil yang pindah ke Antv sayangnya. Pemilihan Dai Cilik. Wah itu yang melahirkan tayangan kayak Aksi, lalu kemudian Hafiz Indonesia di RCTI. Di MNC TV juga ada ininya, namanya Hafiz Quran. Saya nggak dilanjutin. Nggak tahu dilanjutin apa enggak. Hafiz Quran di MNC TV. Itu bagus juga loh. Di Trans 7 juga ada yang serupa, cuman nggak dilanjutin. Padahal bagus. Padahal bagus, asli. Gitu. Indosiar ada Aksi, bahkan sudah merambah ke beberapa negara pesertanya. Itu masih ada. Jadi kalau Aksi saya nggak begitu nonton, nggak gitu suka ya, karena tetap aja ada gimmick-gimmick yang nggak perlu juga sih. Ya namanya juga jatuhnya tuh acara dakwah temen gitu loh, dakwah hiburan. Itu jujur saya kurang suka dengan acara-acara dakwah temen. Atau dulu di TVRI pernah ada tahun berapa itu, zaman masih dipimpin Helmi Yahya tuh, namanya Taklim Temen bareng Kang Erik Yusuf ya, bareng Ustadz Erik Yusuf itu. Tapi ya jujur nggak gitu suka saya sama dakwah temen, nggak tahu kenapa. Apa mungkin saya orangnya kaku banget, atau orangnya terlalu serius banget, atau gimana, nggak tahu. Jujur saya orangnya nggak suka kayak gitu. Nah justru begini teman-teman ya, karena kan saya juga suka lihat TV di luar negeri ya. Saya lihat di TV Saudi dan di TV Turki itu acara pas buka puasa dan sahur itu kok kelihatannya lebih edukatif gitu ya, lebih variatif, sekalipun saya nggak ngerti bahasanya ya. Kalau saya lihat di TV Turki ya, TRT 1 ya, tiap jelang buka puasa tuh ada pembacaan ayat Al-Quran sebelum acara jelang buka puasa, namanya Ramazan Sevinci ya. Tiap sebelum sahur pun juga ada pembacaan ayat Al-Quran sebelum acara sahurnya, sahur bereketi atau sahur berkah ya. Nah, itu jujur saya suka banget ya, yang begitu-gitu jujur saya suka banget. Nah kenapa nggak ditiru di TV Indonesia gitu? Malah saya kalau mau ya, harusnya TV nasional itu legowo gitu loh, mengorbankan slot prime time-nya untuk siarkan sholat Isya, Tarawih, dan Witir dari Masjid Istiqlal full dari awal sampai dari azan Isya sampai selesai sholat Witir. Nggak apa-apa lama gitu loh, yang penting kan ada nilai syiarnya. Karena bulan Ramadan ini kan selalu di branding Ramadan bulan tarbiyah, bulan pendidikan, bulan pembelajaran, bulan pengajaran. Nah justru itu kesimpulannya, saya ini orangnya lebih memfavoritkan atau mengidealkan acara TV di bulan Ramadan itu isinya adalah yang kaitannya dengan pendidikan Islam, pengajaran pembelajaran tentang Islam gitu loh. Bisa tentang Al-Quran, bisa tentang Sirah Nabawiyah, bisa tentang sejarah Islam, kisah-kisah Rasulullah dan keluarga dan sahabat beserta pengikutnya, kajian tasawuf, kajian akidah, kajian akhlak, dan macam-macam lagi yang bisa dikaji dalam keilmuan Islam. Itu bisa banget untuk dikaji, sangat bisa sebenarnya. Naturnya memang ya flat, datar gitu kan. Tapi kan tergantung bagaimana stasiun TV itu mengemasnya. Bolehlah ada dikit-dikit sentuhan entertainmentnya atau sentuhan hiburannya, cuman jangan offside kayak Aksi Indosiar, itu jangan. Ya dikit doang, dikit berapa ini bolehlah gitu kan, tapi jangan offside juga. Gitu. Saya lebih senang begitu. Kalau pendeknya saya lebih seneng
dan nyimak ceramah Ramadan di TV. Ya, jadi tiap jelang buka puasa, setelah buka puasa dengar ceramah Ramadan, tiap sahur dengar ceramah Ramadan, ambil ilmunya. Pesan saya satu, jangan lihat figurnya. Karena kalau kita lihat figurnya, ujungnya cuma satu, suka dan tidak suka, like and dislike. Ya kan? Bisa jadi figur yang tidak disuka itu sanad keilmuan. Ini saya rasakan sendiri loh. Dulu itu saya paling gak suka dengar ceramahnya Profesor Dr. Haji Abdul Somad Batubara, ya. Tapi setelah saya tafakur, setelah saya telaah, ini sanadnya paten juga ini, ya, UAS ini. Apalagi dia profesor, ya kan. Nah, tuan guru pula gelarnya. Dulu pun juga saya gak begitu senang dengan Habib Rizik Syihab. Tapi setelah saya lihat sanadnya, keilmuannya, paten juga nih orang, gitu. Jadi kalau kita lihat figurnya, ya, akan kayak saya nanti. Cuman sekedar gak suka aja. Padahal kalau kita lihat dari sanad keilmuannya, paten. Makanya pesan saya, jangan lihat figurnya, ambil ilmunya, ya. Jangan lihat figurnya, jangan ada blocking seperti yang saya alami dulu. Terserah mau siapa aja gitu, yang penting sanad keilmuannya jelas, sanad keilmuannya bersambung kepada pengarang kitab yang bersangkutan, dan pastikan bersambung kepada Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, bukan bersambung ke Muhammad bin Abdul Wahab seperti yang dianukan oleh ulama-ulama Wahabi. Contoh Ustadz Yazid Jawas, Dr. Firanda, ya, Dr. Khalid Basalamah, itu sanadnya bukan ke Rasulullah tapi ke Muhammad bin Abdul Wahab. Itu nggak usah diikutin, nggak usah didengerin, ya. Lebih baik yang bersanad kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam aja, itu ikutin aja, jangan lihat figurnya. Karena kalau kita lihat figur, orang itu punya plus minus, dan semua orang termasuk saya punya sisi kontroversinya, ya. Jadi jangan lihat dari figurnya. Begitu ini, ambil aja ilmunya, dan jangan juga fanatik buta. Misalkan contoh sekarang orang lagi sekarang menggandrungi Ustadz Das'ad gitu kan, Das'ad Latif. Oh, maunya dengar Das'ad Latif aja gitu kan, dengar yang lain tidak mau. Itu nggak boleh. Itu nggak boleh gitu loh. Saya misalkan nih, kalau TV RCTI saya lagi ada gangguan sinyal, lalu saya switch ke TVRI, itu waduh paten-paten kali bah. Ada Habib Nabil bin Fuad Al-Musawa, adiknya Habib Munzir Al-Musawa rahimahullah. Ada Syekh Ahmad Misri, ada Guruta Profesor Kiai Haji Nasruddin Umar, ada banyak lagi lah, itu guru-guru kita yang paten-paten kalau kita lihat dari sanadnya gitu loh. Artinya jangan sesekali kita lihat dari figur gitu. Malah justru maaf ya, saya malah lebih seneng ya acara-acara kayak Damai Indonesiaku, TV One itu diperbanyak di TV, ya kan. Kompas TV punya Kalam Hati, tahun lalu tayang pas sahur, cuman nggak diterusin lagi. Tapi Kompas TV sebagai gantinya paten, dia punya tayangan dokumenter Islami Cities of Faith yang saya biasa nonton sebelum imsak. Itu tentang sejarah Islam dan kota-kota yang dipercaya menjadi salah satu ikon dari peradaban Islam yang bersejarah itu. Itu paten banget loh. Walaupun itu bukan produksi tahun sekarang, ya, produksi beberapa tahun belakang gitu ya, tapi paten loh. Ya, kalau zaman dulu mungkin Anda akan ingat dengan acara Jejak Rasul, produksi TV3 Malaysia. Udah nggak tayang lagi di TV Indonesia manapun itu acara, sayangnya. Sejak Jejak Rasul Ulul Azmi dan Jejak Rasul Ulama Pewaris Nabi itu nggak lagi tayang di TV Indonesia. Sayang banget, padahal paten juga itu.
acara dokumenter jejak Rasul itu. Pertama banget tayang dipopulerkan di Trans TV, jejak Rasul itu. Hilang. Dulu tuh saya suka tuh nontonnya. Nggak tahu hilang sekarang. Acara jejak Rasul itu. Nggak tahu dah. Padahal paten itu. Bahkan di Malaysia sendiri sampai itu menjadi role model untuk melahirkan program-program sejenis. Contoh di RTM TV negaranya Malaysia ada program namanya Syahadah. Nah, itu kan nyontoh jejak Rasul. Paten nggak? Nah, yang kayak gitu harusnya diperbanyak. Bukan sinetron, bukan juga berita gitu loh. Yang kayak gitu harusnya diperbanyak, terutama di jam buka puasa, di jam sahur. Jadi nutrisi religi kita tuh diisi dengan tayangan-tayangan seperti itu. Sekali lagi pesan saya, jangan lihat dari figur, ambil ilmunya, jangan ada blocking. Nggak mau dengar ini, karena yang penting implementasinya. Loh, bagaimana kita mau mengimplementasi kalau kita nggak ada ilmunya? Saya selalu pesan pada diri saya dan juga kepada Anda, khususnya para pemirsa, Islam itu adalah agama orang-orang pembelajar. Islam itu mengajarkan kita untuk suka belajar agar kita kelak menjadi orang terpelajar. Ya, jadi Islam itu adalah agama orang yang belajar. Kalau nggak suka belajar, ya bukan orang Islam namanya. Itu aja sih. Jadi kita terus belajar gitu loh, agar keislaman kita nih, kalau kata anak Medan tuh paten kali bah gitu. Kalau kata orang Minang tuh makin rancak banah gitu loh keislaman kita ini. Jadi saya jujur maaf lebih seneng acara-acara di bulan Ramadan, terutama di pas buka puasa dan sahur, yang banyak penontonnya diisi dengan ceramah-ceramah Islam gitu loh, kajian-kajian keislaman gitu loh. Bisa tentang tema yang relevan dengan situasi sekarang. Bisa kita kaji ayat Al-Quran dari kitab dan macam banyak loh. Hanya kajian tasawuf itu. Lanjut lagi habis salat subuh. Contoh di TPRI ada Serambi Islami. Kalau dulu di RCTI ada Hikmah Fajar. Di SCTV ada di Ambang Fajar. Ya, udah nggak ada lagi sekarang. Sayang. In favor of sinetron dan berita. Ya kan. Itu ya Allah, saya tuh rindu gitu loh, masa-masa dimana acara TV pas buka puasa dan sahur itu isinya ceramah, dengar ilmu-ilmu Islam ya, bermanfaat buat kita, dan mudah-mudahan bisa kita terapkan juga. Karena kalau kita mengimplementasikan agama Islam tapi tidak ada ilmunya, itu bohong. Itu nggak bisa gitu. Yang ada kita malah jadi ugal-ugalan, malah jadi asal-asalan, dan akibatnya seperti kaum abangan. Kaum abangan itu pemahamannya nyelenehnya nggak karuan. Ada satu cerita. Ditanya, Pak, kenapa ndak sholat? Oh ya, kalau sholat itu kan cuma seminggu sekali aja, tiap Jumat aja gitu loh. Dan sementara sholat yang sejatinya wajib 5 waktu itu dianggap seperti sholat sunnah. Sholat wajibnya cuma seminggu sekali. Sholat Jumat udah kayak orang sebelah yang ke tempat ibadahnya, yang ibadahnya itu cuma seminggu sekali aja, udah kayak teman sebelah gitu, udah kayak RW sebelah gitu loh. Ya beda lah gitu. Ditambah lagi juga ya, kalau kita ini kan ini dari kaum abangan ya kita ini kalau
berbuat dosa sama Allah itu kan tinggal istighfar aja. Yang penting kita baik, guyup, rukun sama orang. Karena kalau kita buat salah sama orang nanti repot. Belum tentu orang mau maafin. Betul, iya, saya iyakan deh, saya benar. Tapi itu juga salah. Gitu loh. Nah ini, kenapa? Karena nggak ada ilmunya. Akibatnya apa? Nyeleneh. Makanya kalau biar implementasikan Islam itu makin oke, makin putih gitu ya, pakai ilmu gitu loh. Ada banyak ayat-ayat Al-Quran itu yang berbicara tentang ilmu, apalagi di bulan Ramadan, bulannya kita jujur saya kritik keras banget masjid kita ini, Masjid Al-Karim Perumahan Bubintor Permai Pesanggeran Jakarta Selatan ini, yang kuliah subuhnya cuma Sabtu Minggu doang. Senin sampai Jumatnya enggak ada. Padahal tahun lalu tiap hari kuliah subuh. Tiap Senin sampai Jumatnya diganti dengan tadarus. Saya bilang, katanya apa? Ya nanti kalau katanya begini. Pas saya tanya, ya nanti kalau diisi ceramah terus kan bosan gitu kan orang tuh. Bosan orang tuh ya kan. Karena malamnya habis terawih udah ceramah ya kan, subuhnya ceramah lah. Justru itulah itulah Ramadan itu sebagai bulan tarbiyah tuh, yaitu Ramadan ini bukan bulan entertainment, bukan bulan hiburan. Coba tempat hiburan, tempat-tempat entertainment, tempat-tempat hiburan banyak yang pada tutup tuh pada bulan Ramadan. Ya kan? Karena diganti dengan ibadah. Dengar dan menyimak ceramah agama Islam itu ibadah nggak? Oh ibadah. Belajar ilmu Islam ibadah nggak? Oh ibadah. Gitu loh. Itu ibadah. Ya kan? Bulan Ramadan ini kan orang selalu bilang bulan ibadah, syahrul ibadah. Ya kan? Ya. Justru itu. Bulan Ramadan itu bukan bulan entertainment gitu. Jadi habis ini akan ada apology of the week. Saya mau break dulu sebentar, jangan kemana-mana. Oke, mari kita sambung. Ya justru itu, bulan Ramadan itu adalah bulannya orang belajar, makin intensif belajarnya. Kan bulan Ramadan selalu dibilang syahrul tarbiyah, bulan pendidikan, bulan pelatihan, ya makin intensif supaya Islam kita makin tebal. Dan nanti 11 bulan berikutnya, apa yang sudah didapat di bulan Ramadan bisa lebih mudah lagi dijalankannya gitu. Jadi mohon maaf, saya jujur kalau bisa menyarankan, ini apology of the week ya, kalau bisa saya menyarankan ya, ini usul pada semua stasiun TV Indonesia tuh, kalau bisa ya tiap buka puasa dan sahur itu tidak usah menayangkan acara-acara selain dari ceramah agama. Ya, selain dari ceramah agama Islam, ya kajian-kajian keislaman tiap buka puasa dan sahur gitu. Yang lain-lain tuh enggak usah. Mau berita, mau komedi, mau sinetron, mau film apa, enggak usah. Gitu loh. Terlepas dari apa genre TV-nya, mau hiburan umum atau berita atau apapun itu namanya. Terus juga pada saat prime time, yaitu korbanin lah buat tayangin sholat Isya, Taraweh, Witir berjamaah dari Masjid Istiqlal. Dan juga tiap sahur itu ada tayangan sholat Isya, Witir, Isya, Taraweh dan Witir dari Masjidil Haram. Kalau bisa sampai full, sampai kelar, sampai selesai sholat Witir. Itu malah lebih paten. Jadi ya mohon maaf, saya lebih setuju acara di bulan Ramadan itu, terutama pada saat buka puasa dan sahur itu diisi dengan acara-acara yang serius tonnya, bukan yang entertainment, bukan yang ringan-ringan, yang keislaman gitu, ceramah Islam, kajian sejarah Islam, kajian fikih, kajian akidah, kajian tasawuf. Kalau perlu sholat Isya, Taraweh, Witir dari Masjid Istiqlal dan Masjidil Haram itu juga ditayangin gitu.
That's it, sekian untuk The World According to James Cline Smith Windsor minggu ini. Kita ketemu lagi minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.